Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sedang berada di bulan yang paling mulia. Bulan di mana setiap detik bernilai pahala. Setiap tarikan napas bisa menjadi ibadah. Setiap lapar dan haus dicatat sebagai ketaatan. Kita bangun sahur dengan mata berat. Kita menahan diri sepanjang hari. Kita memperbanyak doa. Kita memperbanyak istighfar. Kita berharap Ramadan kali ini berbeda. Kita berharap Allah menerima semuanya. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana jika semua yang kita lakukan ternyata tidak bernilai apa-apa? Bagaimana jika kita sudah menahan lapar 30 hari, tapi yang tersisa hanya haus dan lelah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa ada orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Bayangkan itu, sudah berjuang, sudah menahan diri, sudah merasa taat, tapi di sisi Allah, kosong. Bukan karena makan, bukan karena minum, bukan karena lupa niat, tapi karena satu kesalahan yang sering kita anggap kecil. Kesalahan yang kita lakukan sambil merasa baik-baik saja. Kesalahan yang mungkin sedang kita lakukan hari ini. Saudaraku, puasa bukan hanya tentang perut yang kosong. Puasa adalah tentang hati yang bersih, tentang lisan yang terjaga, tentang sikap yang lembut. Namun di era sekarang, justru yang paling sulit dijaga adalah lisan dan hati. Kita mungkin tidak makan, tapi kita membicarakan orang lain. Kita mungkin tidak minum, tapi kita menyakiti orang dengan kata-kata. Kita mungkin rajin ke masjid, tapi hati kita penuh iri. Kita mungkin membaca Al-Quran, tapi kita masih merendahkan sesama. Dan tanpa kita sadari, disitulah pahala mulai terkikis, sedikit demi sedikit, seperti pasir yang jatuh dari genggaman. Awalnya terasa utuh, lama-lama habis. Saudaraku, salah satu kesalahan paling berbahaya dalam puasa adalah merasa diri sudah cukup baik, merasa sudah lebih suci dari orang lain, merasa sudah lebih rajin, merasa sudah lebih dekat dengan Allah. Kesombongan halus, ria yang tersembunyi. Kita upload ibadah, kita ceritakan sedekah, kita ingin orang tahu kita bangun tahajud. Mungkin bukan untuk pamer, tapi untuk dihargai. Dan disitulah niat mulai bergeser. Padahal puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Tidak ada yang tahu kita benar-benar berpuasa atau tidak. Hanya kita dan Allah. Tapi ketika hati mulai mencari pengakuan manusia, nilai itu perlahan berubah. Saudaraku, ada juga kesalahan lain yang lebih sering terjadi. Marah, emosi, ucapan kasar. Kita puasa, tapi tetap mudah tersinggung, tetap membentak, tetap menyakiti. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, jika ada yang mengajak bertengkar, katakan, aku sedang berpuasa. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk menenangkan diri sendiri. Karena inti puasa adalah menahan. Bukan hanya menahan lapar, tapi menahan ego. Dan seringkali, ego kita jauh lebih sulit ditahan daripada rasa haus. Saudaraku, coba bayangkan satu hal. Jika setiap kali kita menggunjing, satu pahala puasa kita hilang. Jika setiap kali kita merendahkan orang, satu catatan amal kita terhapus. Jika setiap kali kita merasa lebih suci, timbangan kita menjadi ringan. Apa yang tersisa di akhir Ramadan? Apakah masih penuh? Atau sudah kosong tanpa kita sadari? Inilah yang berbahaya. Bukan dosa besar yang terang-terangan, tapi dosa kecil yang terus diulang tanpa rasa bersalah. Karena kita merasa, ini cuma bercanda. Ini cuma komentar.
Ini cuman emosi sesaat. Padahal di sisi Allah, tidak ada yang benar-benar kecil jika dilakukan terus-menerus. Ramadan datang untuk membersihkan. Tapi kalau kita tetap membawa kotoran yang sama, apa yang berubah? Saudaraku, Allah tidak butuh lapar kita. Allah tidak butuh haus kita. Yang Allah lihat adalah hati kita. Apakah lebih lembut? Apakah lebih sabar? Apakah lebih rendah hati? Atau justru tetap keras? Hanya jadwal makannya yang berubah. Ramadan bukan sekadar ritual tahunan. Ia adalah kesempatan. Kesempatan untuk menghapus dosa. Tapi ironisnya, justru di bulan penghapusan dosa, kita malah menambah catatan baru. Lisan yang tajam, hati yang iri, sikap yang meremehkan. Dan semua itu bisa menjadi sebab pahala puasa kita terkikis, bahkan hilang. Saudaraku, coba malam ini sebelum tidur, tanya pada diri sendiri. Sudah berapa kali kita menyakiti orang hari ini? Sudah berapa kali kita mengeluh dengan kasar? Sudah berapa kali kita menilai orang lain dengan sombong? Jika jawabannya lebih dari satu, maka mungkin disitulah masalahnya. Kita fokus pada yang membatalkan puasa secara fikih, tapi lupa pada yang menghapus pahala secara batin. Dan yang lebih menakutkan, kita merasa aman, merasa sudah benar, padahal mungkin yang tersisa hanya lelah. Saudaraku, Ramadan belum selesai. Masih ada waktu. Tapi waktu itu tidak selamanya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah kita puasa? Tapi, apakah puasa kita diterima? Dan itu bergantung pada satu hal yang sering kita abaikan. Hati. Dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Siap BOS Gaul. Kita masuk bagian 2, 1500 kata. Ending lengkap dan powerful. Saudaraku, jika kita menyadari bahwa pahala puasa bisa terkikis tanpa terasa, maka sekarang pertanyaannya, masih bisakah kita menyelamatkannya? Jawabannya, masih. Selama napas masih ada. Selama Ramadan belum benar-benar pergi, selama matahari belum terbit dari barat, Allah tidak pernah menutup pintu taubat bagi hambanya. Yang sering tertutup justru hati kita. Kita terlalu sibuk menilai orang lain, hingga lupa menilai diri sendiri. Kita terlalu fokus pada kesalahan orang, hingga lupa bahwa timbangan kita sendiri belum tentu berat. Saudaraku, jika ada satu kesalahan yang paling sering menghapus pahala puasa, itu adalah ketika hati kita tidak berubah. Ramadan seharusnya melembutkan. Ramadan seharusnya menenangkan. Ramadan seharusnya menjadikan kita lebih rendah hati. Tapi jika setelah 10 hari, 20 hari, bahkan hampir 30 hari, kita masih sama kasarnya, masih sama emosinya, masih sama lisannya, maka mungkin kita hanya berpuasa secara fisik, bukan secara ruh. Puasa bukan sekadar menahan lapar. Puasa adalah latihan pengendalian diri. Dan inti pengendalian diri adalah menundukkan ego. Ego ingin dipuji. Ego ingin dibenarkan. Ego ingin menang dalam perdebatan. Ego ingin terlihat paling benar. Dan ketika ego itu tetap hidup dan tumbuh di bulan Ramadan, disitulah pahala mulai tergerus. Saudaraku, mari kita jujur. Berapa kali selama Ramadan ini kita merasa lebih baik dari orang lain? Lebih rajin, lebih syalih, lebih taat. Perasaan itu halus, tapi berbahaya. Karena kesombongan tidak selalu berteriak. Kadang ia berbisik pelan dalam hati. Aku tidak seperti dia. Dan bisikan itu cukup untuk merusak keikhlasan. Ikhlas adalah ruh ibadah. Tanpa ikhlas, amal menjadi kosong. Bayangkan sebuah gelas indah. Dibuat dari kristal paling mahal, tapi di dalamnya tidak ada air.
itulah ibadah tanpa ikhlas. Terlihat indah, tapi tidak menghilangkan dahaga di akhirat. Saudaraku, bagaimana cara menyelamatkan pahala puasa? Pertama, perbaiki niat setiap hari. Jangan hanya niat di awal Ramadan. Setiap sahur, katakan dalam hati, "Ya Allah, aku berpuasa hari ini hanya untuk-Mu." Bukan untuk pujian, bukan untuk terlihat saleh, bukan untuk konten, hanya untuk-Mu. Kedua, jaga lisan lebih dari menjaga perut. Kalau kita bisa menahan makan 14 jam, kenapa tidak bisa menahan satu kalimat, satu komentar pedas, satu sindiran, satu gosip? Kadang satu kalimat bisa merobohkan pahala satu hari. Ketiga, belajar memaafkan. Banyak pahala hilang bukan karena kita jahat, tapi karena kita menyimpan dendam. Hati yang penuh kebencian sulit menerima cahaya. Ramadan adalah bulan pembersihan. Kalau kita ingin pahala bertahan, ringankan hati. Maafkan, walau sulit, walau berat. Karena mungkin dengan memaafkan orang lain, Allah memaafkan kita. Saudaraku, ada satu gambaran yang perlu kita renungkan. Bayangkan hari ketika semua manusia dikumpulkan. Tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi pengikut, tidak ada lagi like dan komentar. Yang ada hanya timbangan dan catatan. Lalu kita melihat amal puasa kita. Awalnya berat, tapi tiba-tiba satu demi satu berpindah. Karena dulu kita pernah mencaci seseorang. Karena dulu kita pernah merendahkan. Karena dulu kita pernah menyakiti. Dan pahala itu diberikan kepada mereka. Hingga akhirnya, timbangan kita ringan. Itulah orang yang bangkrut di akhirat. Datang dengan banyak amal, tapi pulang tanpa apa-apa. Saudaraku, jangan biarkan Ramadan kita menjadi penyesalan. Jangan sampai kita menangis di akhirat karena hal-hal yang bisa kita perbaiki hari ini. Masih ada waktu, masih ada malam, masih ada sujud panjang yang bisa menghapus semuanya. Datanglah kepada Allah dengan hati yang jujur. Katakan, "Ya Allah, jika selama ini puasaku hanya lapar dan haus, ampuni aku. Ya Allah, jika lisanku melukai, bersihkan aku. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini sia-sia. Air mata di malam hari lebih berharga daripada pujian di siang hari." Saudaraku, satu kesalahan memang bisa menghapus pahala puasa. Tapi, satu taubat yang tulus bisa mengembalikan harapan. Satu sujud yang dalam bisa menyelamatkan seluruh Ramadan. Satu perubahan sikap bisa mengubah takdir akhirat. Jangan tunggu sempurna untuk berubah. Berubahlah sekarang, sebelum Ramadan benar-benar pergi, sebelum kesempatan ini tidak kembali. Karena kita tidak pernah tahu, apakah tahun depan kita masih bertemu bulan ini. Mari jadikan sisa Ramadan ini berbeda. Lebih tenang lisannya, lebih lembut hatinya, lebih rendah egonya, lebih tulus niatnya. Agar ketika Ramadan pergi, ia pergi sambil membawa nama kita dalam daftar hamba yang diterima. Semoga Allah menjaga puasa kita. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari puasa yang sia-sia. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.